mahasiswa Thailand sangat berminat melanjutkan pendidikannya ke Indonesia, terutama. Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini. Pada kalian semua yang sudah bantu support dukung us juga channel ini, jutaan terima kasih ucapkan. Kepada kalian yang baru yang masih belum gabung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, karena subscribe itu kan gratis aja geng. Oke lah, seperti biasa sebelum us mula, saya ingin mendoakan buat sesiapa saja yang menonton video us kali ini agar dikurniakan limpah rezeki yang luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan kehidupan dan urusan pekerjaan seharian. Juga buat saudara kita di Palestina, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi ujian oleh Allah SWT, insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini saya react satu lagi video daripada channel The Wanderer sekali lagi, dan jangan lupa juga untuk kalian bantu subscribe channel ini, tanda dukungan kita. Kali ini kita akan melihat alasan Melayu di Thailand ramai belajar bahasa Indonesia. Kira-kira kenapa ya kalau orang Thailand ini jadi jatuh cinta untuk belajar bahasa Indonesia? Ingin cari tahu? Yuk ikut us react, ayo. Oke, udah siap semuanya. Yuk kita mulai. Bismillah. Hello Wanderers, perkembangan bahasa Indonesia di dunia internasional semakin hebat, seperti menjadi bahasa resmi UNESCO, dan banyaknya negara-negara di luar sana sudah mempelajari bahasa Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia yang ada di Thailand. Terlihat banyak warga Thailand yang tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Kok bisa ya? Nah, di video ini ada yang menarik mengenai hal tersebut. Ayo kita saksikan bersama. Saya di Sekolah Indonesia Bangkok itu mengajar bahasa Thailand kepada anak-anak siswa Sekolah Indonesia Bangkok yang juga alma mater saya sendiri. Dan saya juga seperti yang disebutkan di CV tadi, mempunyai kesempatan untuk mengajarkan bahasa Indonesia kepada orang asing dan mahasiswa asing yang bahasa Indonesia itu cukup besar minatnya di sini. Nah, di Thailand sendiri, pada dasarnya di wilayah selatan Thailand itu mau dibilang suku juga bukan. Jadi penduduk sebagian besar itu adalah keturunan Melayu. Nah, dengan keturunan Melayu ini, dengan sendirinya mereka juga menggunakan bahasa Melayu. Jadi di wilayah selatan Thailand itu sebagian besar dapat menggunakan bahasa Melayu dan beberapa juga dapat menggunakan bahasa Indonesia. Dan mereka zaman dulu mereka atau sebelum ada isu mengenai ASEAN, mengenai MEA, itu mereka masih menganggap bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu sama. Jadi dianggapnya saya bisa bahasa Melayu, bisa komunikasi dengan orang Indonesia. Padahal sebenarnya kan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia cukup berbeda ya, cukup banyak bedanya gitu. Nah, sekarang mereka mulai tahu dan akhirnya mereka jadi mereka sudah bisa bahasa Melayu, mereka memperdalam lagi bahasa Melayu itu dengan belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka sekarang sudah mengerti bahwa bahasa Indonesia itu berbeda dan mereka harus belajar lebih lagi. Nah, jadi sekarang fenomenanya di wilayah selatan, mahasiswa Thailand yang ada di selatan itu sangat antusias dan sangat berminat untuk belajar bahasa Indonesia karena anggapan mereka gampang mentransfer bahasa Melayu ke bahasa Indonesia itu tidak terlalu sulit. Mereka anggap seperti itu. Nah, prakteknya ya mungkin tergantung masing-masing. Nah, jadi di Thailand sendiri, di wilayah selatan sudah cukup banyak orang yang bisa atau mampu berbahasa Indonesia dan sebagian besar mereka memilih meneruskan pendidikannya di Indonesia. Kira-kira ada sekitar 2.000-an mahasiswa Thailand yang belajar di Indonesia. Sedangkan mahasiswa Indonesia sendiri yang belajar di Thailand tidak sampai 1.000. Sekitar 500-an. Jadi sebenarnya warga Thailand itu berminat sekali dengan Indonesia, dengan pendidikan Indonesia, dengan bahasa Indonesia. Itu di wilayah Thailand. Nah, di wilayah Thailand sendiri bahasa Melayunya disebut bahasa Melayu Patani.
Jadi dialeknya dialek selatan yang berbeda dengan bahasa Melayu yang berada di Malaysia atau Brunei ataupun di Singapura. Tetapi mereka sekarang ini sudah banyak yang berminat belajar bahasa Indonesia. Jadi mereka sudah tahu apa itu sebutan bahasa Indonesia, apa bedanya dengan bahasa Melayu. Nah, terkait dengan pengajaran bahasa Indonesia di Thailand, dilakukan kalau bisa dibagikan menjadi 3 lembaga, yaitu lembaga pemerintah di KBRI Bangkok sendiri, lalu lembaga pemerintah Thailand juga ada yang mengadakan kursus atau pengajaran bahasa Indonesia. Kemudian lembaga formal tentunya di perguruan tinggi di Thailand, ada beberapa perguruan tinggi dan cukup banyak juga, dan tersebar, artinya ada di wilayah utara, tengah, selatan. Dan kemudian lembaga informal, ini lembaga kursus privat itu juga ada. Sekarang kalau kita lihat kenapa sih orang Thailand ingin belajar bahasa Thailand? Apa motivasi mereka? Setelah sekian lama saya mengajar, sekitar lebih dari 10 tahun, 15 tahun lah, hampir 15 tahun saya mengajar bahasa Indonesia di Thailand ini. Wah, mantap Sobat Maju bahasa Indonesia. Kita tahu seperti di Thailand Selatan, banyak masyarakat Melayu di sana, sehingga mereka tidak kesulitan belajar bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Thailand ada kemiripan. Dan yang kerennya saat ini terdapat banyak lembaga atau university yang menyediakan kelas bahasa Indonesia di negara Gajah Putih tersebut. Motivasi atau latar belakang mengapa mereka ingin belajar bahasa Indonesia kira-kira seperti ini. Mereka melihat bangsa Indonesia itu negara besar, yang tentunya sebagai pasar yang potensial. Ini terutama bagi orang-orang yang bergerak di bisnis ya, yang belajar ke saya atau ke lembaga privat misalnya, mereka sebagian besar adalah pemilik usaha dan ingin mengekspansi bisnisnya ke Indonesia. Lalu mereka belajar bahasa Indonesia. Kenapa mereka ingin ekspansi ke Indonesia? Karena kita pasarnya besar. Dia bilang komoditi dijual, istilahnya kalau apapun dijual ke Indonesia itu akan laku gitu istilahnya. Jadi merupakan pasar yang cukup potensial bagi mereka, sehingga mereka ingin belajar bahasa Indonesia. Jadi untuk berbisnis, untuk membangun mitra, terutama berhubungan dengan perdagangan sebagainya. Kedua, untuk lanjut studi, seperti saya sebutkan tadi, mahasiswa Thailand sangat berminat melanjutkan pendidikannya ke Indonesia. Terutama kita memiliki Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia memiliki beasiswa yang disebut Kemitraan Negara Berkembang, KNB. Nah, beasiswa ini beasiswa S2 dan S3. Nah, ini sangat diminati. Belum diumumkan saja sudah ada yang nanya terus kapan dibuka. Kemudian meningkatkan kapasitas diri. Jadi selain bahasa Inggris, tentunya pada zaman sekarang ini kita perlu memiliki bahasa lain. Nah, salah satu bahasa yang dipilih di antara bahasa ASEAN terutama, yang dipilih biasanya bahasa Indonesia. Kenapa? Karena kita mudah dipelajari. Bahasa Indonesia termasuk bahasa yang mudah dipelajari dibanding bahasa ASEAN yang lain. Kita menggunakan alfabet atau aksara Roman atau aksara Latin. Di sini bilangnya Roman, kita bilangnya Latin. Kemudian tata bahasanya juga tidak sulit, dan bagi orang Thailand beberapa kosakata pun hampir sama, karena kita memiliki kata serapan yang hampir sama, misalnya dari Sanskerta, dari bahasa Cina, begitu. Jadi mempelajarinya sangat mudah bagi orang Thailand. Ini khusus Thailand ya Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk negara lain saya kurang tahu, tapi kalau untuk Thailand hampir sama kosakatanya. Seperti contoh kunci, bahasa Thailand itu kunce, sangat mirip. Kunce. Kemudian alasan pribadi. Nah, karena kita people to people contact itu juga dari scale besar sampai scale kecil, maksudnya relasi orang antara orang Indonesia dan orang Thailand itu cenderung cepat akrab ya, keramahan dengan itu. beberapa level. Nah, jadi alasan pribadi ini adalah memiliki relasi orang Indonesia, baik relasi bisnis, relasi pribadi, relasi keluarga dan sebagainya.
Kemudian instansi mitra, dan ini tentu saja berhubungan dengan ASEAN, berhubungan dengan bilateral Indonesia dan Thailand. Banyak instansi baik pemerintah maupun swasta yang bermitraan Indonesia dengan Thailand. Dan satu lagi, mereka menganggap bahwa dengan belajar bahasa Indonesia, mereka akan mampu berkomunikasi dengan negara lain juga yang berada di ASEAN yang menggunakan rumpun bahasa Melayu, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei. Mereka masih menganggap seperti itu. Walaupun setiap saya mengajar juga mengatakan bahwa hati-hati atau perlu dipelajari lagi bahwa beberapa kosakata dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi begitulah perkembangan dan kemajuan bahasa Indonesia yang ada di Thailand. Mungkin kalian berpikir Thailand dekat Malaysia, tapi malah bahasa Indonesia yang digemari. Salah satu alasannya karena Indonesia adalah negara yang besar, market yang besar, seperti Republik Rakyat Tiongkok, dan juga bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu ada kemiripan. Kita harapkan semoga semakin banyak orang Thailand yang tertarik belajar bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia semakin terkenal di mancanegara. Nah, tadi kita dapat saksikan alasan Melayu di Thailand, khususnya di selatan Thailand, yang ramai sekali berminat untuk belajar, mendalami atau bertutur dalam bahasa Indonesia. Dan ternyata katanya kalau di selatan Thailand, seperti kita tahu, mereka itu menggunakan bahasa Melayu Patani. Dan kita tahu kalau bahasa Indonesia itu dan bahasa Melayu kebanyakan ada kemiripan pada penggunaan bahasanya. Dan begitu juga dengan bahasa Thailand yang ada kemiripan dalam beberapa kosakata yang memberikan kemudahan khususnya kepada orang Thailand untuk lebih mudah belajar bahasa Indonesia. Dan kita tahu sebenarnya kalau dipikirkan yang dinyatakan tadi, alasannya antaranya adalah untuk bisnis, yang kita tahu sebenarnya negara Indonesia itu besar sekali pasar potensialnya, dan pasti itu memberikan satu daya tarikan yang luar biasa yang untuk membolehkan orang-orang daripada Thailand ini belajar bahasa Indonesia dengan lebih banyak lagi orang Thailand ini belajar bahasa Indonesia. Dan untuk lanjut studi misalnya kan, untuk lagi kuliah yang mau studi di Indonesia juga, dan meningkatkan nilai diri itu juga sebagai bonus ya, tahu bahasa ASEAN yang lain. Dan bahasa Indonesia ini menjadi pilihan para student ataupun pelajar-pelajar yang mau belajar bahasa ASEAN. Bahasa Indonesia adalah antara pilihan yang paling populer di kalangan para pelajar. Dan ya, alasan-alasan mereka ini untuk belajar bahasa Indonesia ini kita tahu, dan kebolehan dan kemampuan mereka untuk komunikasi dengan orang Malaysia, Brunei, dan Singapura misalnya, apabila mereka bisa berbahasa Indonesia itu kemampuan mereka itu untuk berkomunikasi dengan lebih baik dengan rakyat dari ketiga-tiga negara tadi, karena bahasa Indonesia itu buat us mudah untuk dipahami, ya kan? Dan ternyata sekarang ini kita boleh nyatakan bahwa bahasa Indonesia ini semakin digemari oleh berbagai negara, termasuklah negara di Thailand, dan itu adalah satu perkembangan yang sangat positif buat Indonesia, ya kan? Dan nggak salah kalau kita belajar lebih daripada satu bahasa, pastinya memberikan daya bonus atau kita panggil kapasitas diri kita sendiri, satu nilai tambah buat diri kita karena kita bisa berbahasa selain daripada bahasa negara kita, ya kan? Dan ya, As juga suka banget untuk belajar bahasa Indonesia. Semoga ada yang bisa betulkan As kalau As salah. Kalau di channel ini semuanya baik-baik sekali membantu As. Kalau As ada yang salah, pasti ada yang benarkan, pasti ada yang betulkan As punya bahasa. Baiklah, sampai guys di video reaction As untuk kali ini. Ketemu lagi kita live video insyaallah. Assalamualaikum, dadah.